Ada orang yang merasa dirinya selalu bersalah, selalu kurang, selalu menderita, banyak masalah, tak punya keterampilan, tidak rupawan, tidak kaya, dan pendapat negatif lainnya terhadap diri sendiri meskipun kondisi sebenarnya mungkin tak separah yang dipikirkan. Salah satu cara bisa dilakukan untuk mendapatkan persepsi yang lebih positif terhadap diri sendiri adalah dengan afirmasi. Pernyataan positif atau kalimat yang ditunjukkan untuk diri sendiri yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Afirmasi digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi secara umum dipakai untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dan mendorong seseorang untuk mempercayai hal-hal tertentu, misalnya citra positif tentang dirinya sendiri. Sama seperti berolahraga, afirmasi meningkatkan kadar hormon bahagia dan mendorong otak membentuk pikiran-pikiran positif. Jika ada sesuatu yang saya pelajari dalam kehidupan sejauh ini, adalah bahwa kita harus berhubungan dekat dengan diri kita sendiri. Tidak pernah membohongi diri kita sendiri, tidak pernah mengkhianati diri kita sendiri, selalu tetap terhubung dan tetap setia pada diri kita sendiri. Semua interaksi yang kita miliki dalam hidup kita memicu semacam perasaan tertentu dalam diri kita. Dan kita harus menyadari perasaan itu dan mencari waktu untuk berhenti dan menganalisisnya sedikit dan lihat apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai dan bagaimana kita dapat melakukan lebih banyak hal yang kita sukai. Mungkin kalian pernah tersesat dalam sebuah buku ramalan tentang zodiak diri kalian dan kalian selalu mencari apa yang kalian suka dari zodiak atau bintang kalian dan itu adalah urusan kalian sendiri, bukan? Atau mungkin melihat orang tua kalian saling tersenyum adalah hal yang paling kita sukai di dunia ini. Dan terkadang membuat hari seseorang menjadi lebih baik adalah perasaan yang paling kita sukai. Ada banyak hal yang akan kita sukai. Jangan salah paham. Mengejar impian kita adalah hal yang benar-benar baik. Tetapi juga luar biasa mengetahui bagaimana bersenang-senang di dunia ini dan cara menghargai momen kecil yang akan membuat kamu bahagia. Saya baru saja memikirkan hal-hal yang luar biasa ketika melihat foto-foto indah, perasaan kecil yang perlu kita alami sekali dalam hidup kita. Saya bukan mengajak kalian mengingat kembali tentang kehidupan yang dijalani sepenuhnya, karena saya pikir tidak ada seorang pun yang bisa mengingat semuanya. Tetapi potongan-potongan kecil kebahagiaan ini pasti akan membantu mencerahkan suasana hati kita. Contohnya, sebagai anak milenial, saya bisa menemukan kenangan itu di dataran Facebook yang luas dan saya ingin membaginya dengan kalian. The smell of popcorn in a movie theater. Yang pertama, pernah nggak kalian memiliki salah satu perasaan kecil yang paling memuaskan bagi sebagian orang? Kalian tahu kapan kalian pergi ke bioskop dan semua orang punya popcorn dan kita menciumnya dan segera ingin menonton film sambil makan popcorn tersebut. Pasti pernah. Ada berbagai macam emosi saat kita lapar. Duduk di restoran mewah di mana semua orang makan makanan mereka dan makanan teman kita tiba dan kita satu-satunya yang menunggu dan mencari pelayan penyelamat yang akan membawakan makanan yang paling enak di dunia. Ya, penantian membuatnya jauh lebih baik dan inilah makanan kita. Dan inilah jantung kita yang tentunya akan berdebar kencang melihat mulut kita akan mengeluarkan sedikit air liur. Ya, itu adalah perasaan yang perlu kita alami lebih banyak lagi, yang mungkin akan mengajak diri kita seperti dalam kencan pertama. Mari kita sebut dengan when you see your food coming at a restaurant. Dan yang ketiga adalah tidak ada yang mengalahkan menghabiskan waktu dengan teman-teman kita dan kita semua berada dalam suasana hati yang baik. Tidak ada yang stres,
Tidak ada yang marah, tidak ada yang bosan, tidak. Semua orang hanya bersenang-senang dan itulah adalah perasaan kecil yang terbaik yang ada di dunia ini. When everybody's in a good mood. Yang keempat, atau mungkin tidak sebagus ini. Kita semua memiliki pahlawan kita tumbuh dan tiba saatnya kamu akan menjadi pahlawan bagi anak kecil yang ketakutan. Mungkin sedikit menakutkan, tetapi kita dapatkan itu. Jangan stres, nikmati saja momennya. When a little kid reaches up to hold your hand. Dan 5, malam-malam musim panas yang ketika hari menjadi gelap dan kita sedang duduk di tepi danau dan mulai merasakan angin sejuk datang. Katakan padaku sesuatu yang dapat mengalahkan perasaan itu. Cool summer breezes. 6. Emosi yang kamu rasakan ketika kamu menemukan keindahan mata seseorang yang warnanya aneh dan mereka dapat melihat kita ketika menaruh berbagai jenis cahaya kesenangan di matanya. Ya, itu perasaan alami dalam diri kita ketika kita mengalami pandangan pertama mungkin. The color of people is. 7. Ketika kita memiliki hari yang luar biasa dan mengambil banyak foto dan kemudian kita menghidupkan kembali hari itu dengan melihat foto-foto sambil duduk di tempat tidur pada malam hari siap untuk tidur. Ya, itulah salah satu perasaan terbaik di dunia ini. Mungkin rasa puas setelah hari yang penuh dalam kebaikan. Going to all the photos you took at the end of the day. Dan yang ke-8, ini tidak memerlukan deskripsi lain. Ini adalah apa adanya dan kamu harus mengalaminya setidaknya 1000 kali dalam hidupmu. Kamu layak mendapatkannya. When someone remembers the things you like. Yang ke-9, membuat orang tertawa adalah hadiah dalam diri kita sendiri dan kamu tahu betul itu. Making someone laugh really hard. 10. Saya mengingat suatu tempat bahwa saya menaruh sesuatu harta karun berharga yang sudah lama tidak saya ingat, bahwa ini seperti memberi diri kamu sedikit hadiah dari waktu ke waktu. Kita sebut finding money in your pocket. Yang ke-11, ini emas. Salah satu perasaan terbaik yang perlu kamu alami setidaknya sekali dalam hidup kamu. Kita sebut itu when you and a friend say the something at the same time. 12. Ada orang membuat harimu hanya dengan berada di dalamnya dan ada juga orang yang beruntung memiliki kamu karena kamu membuat hari mereka lebih indah. Biarkan saja kamu melalui perasaan ini. Being told you've made someone this day. 13. Seperti memutuskan perlu makan pizza jenis tertentu di sisi lain kota ketika mobil kamu mogok dan kamu berjalan selama 2 jam hanya untuk makan sepotong pizza. Ya, itu adalah perasaan, sebuah petualangan dan emosi yang kita butuhkan untuk membiarkan diri kita sekali seperti itu. Spontaneous adventure. 14. Banyak anak tidak memiliki kesempatan ini. Jika kamu melakukannya, nikmatilah. Sangat indah melihat mereka merayakan cinta mereka dan sungguh luar biasa mereka dapat mengajari kamu apa itu cinta. Seeing your parents smile at each other. 15. Mulutku berakhir sekarang dan milikmu juga. Ngapain tuh? The smell of fresh baked bread. 16. Jika bisa mendapatkan perhatian bayi dan membuatnya tertawa, maka kamu
atau kita adalah salah satu penghibur terbaik di planet ini. Bener gak? Selamat. Making a baby love. 17. Saya telah menerima beberapa dari mereka dan kamu juga mungkin sudah. Bukankah itu membuat kamu lebih baik dalam sekejap? Iya, itu pasti membuat kamu seperti memiliki seorang wanita yang mendatangimu dan mengatakan kamu terlihat menawan atau cantik atau tampan. A compliment from a stranger. 18. Hanya menonton lampu kota di malam hari adalah salah satu perasaan terbaik di dunia. Dan ketika kamu melakukannya dengan kekasih kamu, apakah yang ini akan mengalahkan hal itu? Enggak. Pasti kamu bahagia banget. City lights at night. Ya, dan yang ke-19, ini luar biasa. Saya sudah mengalaminya beberapa kali dan bagian baiknya adalah itu tidak perlu menjadi lelucon yang konyol. Menceritakan pekerjaan yang baik terkadang sulit, tetapi meminta seseorang untuk tertawa bersama kita adalah yang paling terbaik. When a person's look is funny and dance the joke. Ke-20, apa yang bisa mengalahkan mimpi indah? Good dreams. 21. Tampaknya saat kita menggulir daftar ini, kita menemukan semakin banyak perasaan yang berhubungan dengan diri kita dan kita menemukan kesenangan besar. Ini adalah perasaan-perasaan kecil yang perlu kita semua alami dalam hidup kita dan yang paling sering kita abaikan. Going to bed knowing you can sleep for as long as you want. Ya, jadi kamu kayak gak mikirin lagi, kamu mau tidur pokoknya sampai benar-benar kamu bangun dan kamu itu kayak bebas banget. Ke-22, rasanya enak bukan? Nah, rasanya seperti seseorang yang peduli untuk mengatakan hal itu setelah Anda bersin. When someone says bless you after you sneeze. Semoga kamu diberkati. Alhamdulillah kalau dalam Islam. 23. Perjuangan nyata. Finally, finding a comfortable sleeping position. Pernah gak sih kamu merasakan hal-hal di mana kamu tidur tapi kamu gak pernah menemukan posisi terbaik, dan pada saat kamu menemukan posisi terbaik itu kamu tidur pulas langsung deh. 24. Ini mungkin terdengar seperti klise dan ada di mana-mana dalam film, video musik atau sebagainya. Dan bangkit tanpa memikirkan semua film di dunia. Tanpa berpikir kamu seharusnya menontonnya dengan seseorang atau tanpa berpikir mempostingnya di media sosial. Ayo kita lakukan itu, biasanya disebut me time. Seeing the sun rise and set. Kapan terakhir kali kamu membiarkan diri kamu tersesat dalam sebuah buku dan sangat menyukainya? Getting lost in a book. 26. Ini adalah salah satu perasaan baik yang perlu kita alami sering kali. When someone replies instantly. Ketika orang-orang membuat jawaban yang benar-benar cepat dan itu kamu butuhkan. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin video suara afirmasi ini membuat kalian semua merasa happy, senang, dan membuat aura-aura positif yang ada di pikiran-pikiran kamu. Terima kasih. Salam sekian. Jangan lupa subscribe, dukung Kantor Pemuda menjadi lebih baik, dan mari menjadi generasi yang tumbuh dan menjadi solusi. Salam.